the Indonesian way. Tadi Hendra bisik-bisik 15 menit ya Prof. Wah, slide saya ada 80, gimana bisa 50? Jadi ini adalah beberapa materi yang akan kita bicarakan. Saya skip saja, ya kita masuk saja ke materinya supaya saya nggak diomelin Hendra. Yang pertama adalah tentang tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan ini dari perspektif HAM itu luar biasa, ya karena kita melihat tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dahanan, ya ada 4 di sini, dan jangan lupa yang di tengah itu adalah yang disalikan dari local wisdom, dari tradisi Indonesia sendiri, hukum adat Indonesia sendiri. Jadi kalau Anda cari ke luar negeri buku-buku tentang punishment and sentencing, emang nggak ditemukan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik, ya pengembalian keseimbangan dan lain-lainnya itu. Slide berikutnya nanti silahkan dibaca sendiri ya. Latar belakang pertanyaannya adalah kenapa ini diperlukan? Terus terang saja, saya awalnya tidak setuju dengan masuknya pasal ini. Kenapa? Karena tujuan pemidanaan, kami dalam ilmu hukum pidana kita sebut sebagai the philosophy of punishment, itu tidak dibuatkan dalam aturan hukum, karena kita bicara filsafat. Kemudian waktu itu Prof. Marjono Putra almarhum mengatakan, Budi kalau setiap kali kamu protes saja, kapan jadinya gitu ya. Dan kemudian saya mencoba untuk berbicara dengan teman-teman di KPH, dan akhirnya saya sepakat bahwa ini memang sesuatu yang penting. Apalagi di KUHP lama tidak ada pedoman untuk memberikan nilai-nilai apa yang harus dipergunakan oleh para hakim dalam proses penjatuhan pidana. Sehingga yang terjadi pada saat itu, nanti Pak Pelit tolong koreksi saya, pemidanaan itu lebih mekanis dan legalistik, sehingga muncul disparitas dan disproporsionalitas putusan. Dan ini tentu saja sulit dipertanggungjawabkan secara moral dan juga konstitusional. Penelitian saya 2 tahun yang lalu memang menunjukkan bahwa para hakim kita itu waktu N-nya respondennya sekitar 932 memang cenderung retributif. Mudah-mudahan sekarang ya Pak Primen kita bisa lihat ke perjalanan yang berbeda, sehingga ada kekosongan hukum untuk menjawab pertanyaan, kekosongan filosofis tadi. Kenapa sih negara harus hukum? Nah, jadi ini akan menjadi pedoman bagi hakim. Tapi bukan cuma hakim saja, buat Pak Asep, buat teman-teman jaksa ini perlu juga. Ya, ketika mereka mau mengajukan tuntutan harus memikirkan apa yang menjadi tujuan dari pemidanaan. Nah, slide berikutnya adalah aspek HAM yang berkaitan dengan alternatif pidana penjara. Oke, jadi pertama pidana penjara singkat itu memang tidak punya kemanfaatan menurut penelitian. Justru menimbulkan dampak negatif bagi terpidana. Nah, overcrowding di Jenpas ada di Jenpas apa sih? Ya itu ternyata merupakan hasil kerja dari APH kita, karena adanya penempatan pidana penjara sebagai primadona. Ya ini yang ingin kita ubah. Kita memasuki sekarang dengan KUHP baru pendekatan yang lebih humanis dan manusiawi, serta menghindari pendekatan yang punitif. Dan ini juga selaras dengan tujuan pemidanaan yang tadi saya sampaikan, khususnya bahwa tindak pidana itu harus diselesaikan dengan konflik yang berbasis komunitas, ya, community based punishment, dengan mengutamakan keseimbangan dan rehabilitasi. Ini yang menjadi landasan dari perspektif hak asasi manusia. Berikutnya living law. Tadi Pak Wamen sudah mengatakan living law itu adalah satu hal yang paling banyak diperbincangkan di awal-awal, karena kita tidak bisa membayangkan suatu kali Pak Ahmadi sedang jalan-jalan di sawah ditangkap sama polisi Pamong Praja. Kenapa? Kan Anda melanggar living law. Mana buktinya? Kan living law nggak tertulis, suka-suka kita dong. Nah itu. Jadi intinya seperti itu yang kita ingin hindari. Oleh sebab itu
kita mempertahankan. Kenapa? Karena itu ada di konstitusi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adatnya beserta hak-hak tradisionalnya. Tapi ada catatannya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi memang kita mengatakan bahwa LVMUI asalnya dari hukum tidak tertulis, tapi ada catatan masih diakui dan dilaksanakan masyarakat hukum adat. Dan masyarakat hukum adatnya itu tidak boleh ditentukan oleh setiap pemerintah daerah sendiri. Kita mengacu pada SK Mendagri yang menentukan wilayah-wilayah mana saja yang ada masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan dalam SK Mendagri. Dan living law itu juga tidak bisa sembarangan. Ini adalah untuk menjamin security dan anak buahnya Pak Prim dan Pak Asep, ya, dan juga teman-teman Pak Bagus dari kepolisian, karena penentuan apa itu living law yang masih berlaku tidak boleh dengan mimpi-mimpi saja, tidak boleh hanya dengan keputusan politik semata melalui perdebatan, tapi harus ada penelitian empiris, ya. Dan kami juga meminta agar sudah keluar ya itunya ya, PP-nya ya, living law itu harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian. Ya, jadi kami minta ada akademisi dan CSO yang akan mendampingi Pemda di sana. Dan hasil penelitian akan diserahkan kepada Pemda dan DPR untuk dibuatkan perda. Inilah yang kami dasar hukum. Jadi isinya itu adalah apa itu delik adatnya, dan yang kedua adalah apa yang menjadi sanksinya yang berupa pemenuhan kewajiban adat. Sehingga tolong dicatat, masih ada mispersepsi daerah bahwa keberadaan living law ini tidak menghidupkan kembali pengadilan adat dan juga tidak menghidupkan kembali hukum adat yang sudah mati. Lanjutnya adalah tentang pidana mati percobaan. Pidana mati percobaan, next slide. Oke. Ini juga isu yang sangat-sangat ramai dibicarakan, ya. Dan yang saya sampaikan ini adalah nanti ada hasil penelitian. Pertama, Indonesia sudah 10 tahun tidak melakukan eksekusi. Terakhir itu tahun 2016, ya. Dan kemudian ada penelitian bersama oleh Oxford University dan LBH Masyarakat dan UI juga untuk membantu. Nah, di tahun 2022 ditemukan bahwa yang pertama adalah ada opinion forums yang diteliti itu adalah para pengambil kebijakan dan para penentu opini, ya. Ada 40 orang dari berbagai lembaga pemerintah. Ternyata 67% menyetujui adanya penghapusan pidana mati. Lalu tahun 2023 dilakukan survei publik, bukan buat pejabat tapi pada publik. Ternyata 69% masih setuju pidana mati. Tapi ketika ditanya, apakah Anda setuju orang menanam ganja 5 pohon yang masih 20 cm tingginya itu bisa dihukum mati? Mereka kemudian jadi berubah pendapat. Jadi ternyata yang sangat setuju itu hanya 36%. Dan saat itu kita melihat bahwa respondennya jumlahnya 1.515. Ini adalah pidana percobaan adalah jalan tengah antara pengamut abolisionis dan retensionis. Abolisionis itu adalah yang ingin mengabolisi pidana mati, retensionis yang ingin mempertahankan. Lalu di mana letaknya MK? Itu saya juga bingung. Karena kan kalau kita lihat di pasal 28 Undang-Undang 45 itu adalah ada hak hidup sebagai non-deliberate rights. Hak hidup itu termasuk hak untuk tidak diambil kehidupannya oleh negara. Ya, tetapi saat itu MK berpandangan bahwa hukuman mati itu masih diperlukan oleh Indonesia. Jadi tidak dikaitkan dengan ketentuan dalam konstitusi. Dan ini menjadi catatan saya juga kepada MK. Berikutnya adalah tentang pidana denda. Jadi saudara-saudara, sekarang tidak ada lagi pidana denda yang jumlahnya dicantumkan dalam pasal tindak pidana, tapi sudah
jadikan satu di dalam pasal, saya lupa pasal berapa itu, dan ada kategori denda yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dahana. Kenapa dijadi satu? Pertama, mempermudah kalau ada perubahan ketika terjadi deflasi atau inflasi. Yang kedua, itu kita melihat bahwa dengan menyebutkan kategori tersebut, kita harapkan juga mempermudah teman-teman APH. Catatannya apa?